Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saya punya tamu keren. Nggak muda lagi sih dibanding saya, sedikit di atas, tapi tetap masih muda. Dr. Ahmad Yani. Ya, Assalamualaikum Bang. Sehat Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jadi kita udah lama ya nggak ketemu ya. Ini pengacara saya waktu kita ke Sandung di Sandung soal. Tapi ini sebelum diwawancara saya wawancara Edi dulu nih sama pemilik channel. Itu ternyata Mas Edi. Kan kita kemarin kan perkaranya Mas Edi itu. Kan yang lapor kawan-kawan ya. Iya. Mas Edi tahu nggak sekarang? Kenapa? Sebagian itu mereka ada demo-demo juga loh. Nolak kayak IKN. Mereka tolak itu persoalkan kok belum ada ganti rugi macam-macam, mereka sudah merasa terpinggirkan. Yang kita takutkan dulu ya. Yang kita takutkan dulu itu ini dibangun maka orang itu akan terpinggirkan mereka. Dan nggak mendapatin apa-apa. Yang istilah saya teralienasi. Teralienasi yang mereka nggak paham juga sih. Tapi memang kata Rasul, memang dakwah itu harus sesuai dengan bahasa kaumnya. Mungkin bahasa kita belum nyampe. Harusnya pakai bahasa tersingkirkan gitu. Ya adalah nggak apa-apa dah. Ini Bang Ahmad Yani ya, luar biasa. Tapi kali ini kita nggak ngomongin IKN dan persidangan saya mau ngomongin beliau sebagai Ketua Umum Partai Masyumi. Ya coba Bang boleh sedikit aja Masyumi itu apa ya? Ya Masyumi ini kan partai yang dulu didirikan oleh ormas-ormas Islam yang berdasarkan Kongres Umat Islam tahun 45. 7 sampai tanggal 8 November 1145 di Yogyakarta. Ini atas respon ormas Islam dan tokoh-tokoh Islam pada waktu itu merespon maklumat Dr. Muhammad Hatta. Jadi tulisan Bang Abdullah Yamahua 1-2 hari ini beredar di grup-grup WA, judulnya Terima Kasih Masyumi. Wah itu bagus sekali, cerita bagaimana bukan klaim tapi fakta sejarah bagaimana sumbangsi Masyumi pada negara. Kembali ke pemilu 59, langsung aja Bang, itu dapat berapa kursi, berapa itu? 55 itu Masyumi itu memenangkan 10 daerah pemilihan dari 15 daerah pemilihan. Oke, mayoritas. Jadi, berarti ya. Partai yang bersifat berskala nasional itu ya Masyumi. Oke. Kalau mau dikatakan nasionalisme itu ya pemilu 10. Jadi kalau saya sengaja bertanya begitu karena ingin maju ke sini, begitu semakin kemari suara partai-partai Islam itu semakin tergerogoti. Nah sekarang pertanyaan saya, apa yang membuat Partai Masyumi waktu itu dapat suara yang sangat signifikan? Saya kira, nah ini yang penting sekali, bersepakat pada waktu itu ya. Walaupun memang tahun 52-an Nahdlatul Ulama keluar dan membentuk partai sendiri. Tapi kalau digabungkan antara NU, terus Masyumi, terus ada Syarikat Islam, ada yang lain-lain ya. Partai Masyumi itu luar biasa suaranya walaupun tidak mayoritas ya. Jadi jawabannya apa? Kenapa waktu itu Masyumi dapat suara signifikan? Pandangan dan sikap umat dan sikap ormas Islam itu satunya adalah memilih suara mereka itu dititipkan untuk diperjuangkan namanya Partai Islam. Nah ini saya baru masuk persoalannya sekarang begini Bang Yani, pidato Anda waktu kemarin acara apa? Milad ke-77. Jadi langsung balik ke zaman dulu ya. Walaupun orang bilang 77 tahun ya. Berarti kan seumur dengan umurnya Republik. Walaupun orang bilang ini Masyumi Ribon, tapi kalau dia ambil 77 ya benar-benar zaman awal dalam zaman Pak Nasir dan kawan-kawan kita memperingati. Wujud tadi kita bersyukur kata Bang Abdullah tadi kan, itu kan la in syakartum kan. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Terjemahannya apabila kamu pandai bersyukur, maka aku tambah nikmat-nikmatku lagi, tapi kalau engkau ingkar azab sangat gede. Nah gini Bang Yani, Bang Yani, ini dalam pidato saya nggak hadir, mohon maaf, waktu itu sedang di Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu Timur, lebih jauh lagi ke dalam lagi, 14 jam dari Makassar darat. Gini, ini kan pidato Anda saya nonton sebentar di YouTube tentang politik identitas, dan saya tertarik ketika Ketua Umum Masyumi Dr. Ahmad Yani menang, jangan takut disebut politik identitas. Bapak Ibu saudara-saudaraku semua,
akhir-akhir ini kok kita menjadi ketakutan, kita menjadi rendah diri, menjadi lemah menurut saya, tak kala isu framing yang sedemikian rupa dibuat oleh pihak-pihak ya kan dengan sengaja yang menggunakan narasi ini yang cukup lama, narasi ini seolah-olah politik identitas itu menjadi barang haram di Republik Indonesia ini. Seolah-olah kalau kita menganut politik identitas, Indonesia ini akan rontok dan runtuh seketika seperti itu. Saya ingin mengajak kawan-kawan semua bahwa Masyumi, partai yang didirikan oleh para ulama, ya kan, partai yang didirikan oleh ormas-ormas Islam pada waktu itu adalah mengidentifikasi dirinya, menjelaskan posisi dirinya adalah partai yang menganut politik identitas. Pertanyaannya, identitas itu apa? Politik identitas kita itu apa? Maksudnya itu jelas tadi Bang Abdullah sudah menyatakan politik identitas kita tidak ada lain, ada politik identitas kita adalah Islam. Tadi sebagaimana maksud kita dan Indonesia kebangsaan. Jadi politik identitas Masyumi adalah politik keislaman dan keindonesiaan dan kebangsaan. Satu, tarikan nafas. Tak kala kita menyatakan kita politik identitas kita adalah Islam, tarikan nafasnya yang bersamaan adalah keindonesiaan dan kebangsaan. Nah ini gimana nih, ketika kita sekarang disuguhi narasi-narasi para buzzer segala macam, ini politik identitas, nah gitu gimana nih? Yang pertama kan orang mungkin dia tidak paham apa itu politik identitas. Yang kedua orang tidak paham juga identitas itu sendiri. Kan Republik ini kan kalau mau dimerdekakan tanpa identitas yang jelas nggak merdeka. Misalnya apa? Konkretnya gimana? Dari Sabang sampai Maruki yang ingin menggerak dan ingin lepas dari penjajahan itu adalah pribumi. Pribumi. Karena yang merasa tertindas itu adalah pribumi. Kalau kita bicara masalah pribumi, maka itu identik bicara masalah Islam di situ. Dan identitas terutama ya. Pribumi saja udah identitas. Zaman Belanda itu kan dibagi tiga ya. Tiga golongan. Tiga golongan ya. Golongan Eropa, Timur Jauh, Timur Asing, Timur Jauh dan golongan pribumi. Pribumi. Golongan pribumi ini adalah kasta yang terendah di anak seperti pribumi itu kalau di tempat-tempat Belanda itu ada anjing dan inlander dilarang masuk. Masya Allah, kurang ajar. Itulah menyebabkan kenapa pribumi ini dan include itu adalah Islam ya kan mau melepaskan, dan kenapa ini berdasarkan nilai dan ajaran agama gitu loh. Spirit ajaran agama itulah mereka harus melepas merdeka. Kemerdekaan itu adalah spirit ajaran Islam. Kemerdekaan, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Kalau bahasa sekarang itu menegakkan amar ma'ruf. Nah itu apa yang mendorong Ketua Umum Masyumi kemarin pidato tentang politik identitas dan jangan ragu-ragu, jangan takut, itu apa? Ini tidak ada orang tanpa identitas. Itu. Tidak ada partai tanpa identitas. Cuman kalau kita lihat sekarang ini, dulu tidak orang membicarakan. Dari zaman 55, zamannya Bung Karno, zamannya Pak Harto juga tidak pernah membicarakan, mendiskreditkan dan menyalahgunakan arti politik identitas. Tidak ada. Tapi sekarang ini itu selalu diproduksi ulang. Kayak kaset kusut, ya kan? Apalagi menjelang pemilu, menjelang pilkada. Dan itu sesungguhnya narasi, diksi, politik identitas itu tidak ada lain ditujukan secara pejoratif kepada umat Islam. Maksudnya cuma dengan nyebut aja Islam itu ya. Umat Islam sebenarnya adalah Islam politik. Ya, kenapa? Ini kan suatu hal, kalau kita menganut paham demokrasi, maka sebuah keniscayaan, ya kan, kearifan lokal, orang-orang yang namanya mayoritas itu memberikan memimpin, itu sebuah keniscayaan saja seperti itu. Contoh aja, masa kita bisa memimpin, ya kan, di negeri yang di kita di mana daerah-daerah umat Islam minoritas, kita harus memberikan kearifan-kearifan itu. Seperti itu. Nah, jadi kalau bicara menurut saya politik identitas itu sesungguhnya disalahgunakan, dibengkokkan. Atau boleh nggak saya sebut politik identitas itu adalah proyek? Proyek tertentu ya. Karena itu kan mulai dari sejak awal. Kalau kita mulai mau lihat lagi, Bang Edi, kalau mau tarik ke belakang lagi kan ini kan mulai kalau kita lihat ditabraknya kan. Isu gedung kembar. Jangan lupa. Ya kan? 911 ya. 911 itu seperti itu. Makalah diproduksi sedemikian rupa dengan isu terorisme dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah musuh
dari demokrasi itu adalah Islam seperti itu. Ini kan sama ini. Betul. Itu kan dalam bentuk yang lain, Pak. Jadi ini ternyata sebuah orkestrasi sebetulnya, sebuah simfoni. Walaupun simfoni yang nggak indah sama sekali, nggak harmoni, sama sekali. Jadi untuk meredam gerakan kebangkitan politik Islam. Makanya disebutnya identitas. Kalau dia langsung Islam gitu, takut terlalu frontal ya, pelan-pelan ya. Padahal begini, saya suka bertamsil, bermisal. Kalau di kampung saya, di RW saya, ada pemilihan RW 3 orang. Satu mohon maaf nih ya, namanya satu Ngatijo ya. Kemudian namanya 2 Robert. Kedua namanya Julius. Nah, nama saya Paiman misalnya. Ya otomatis saya sebagai warga saya akan milih Ngatijo. Kalau milih Ngatijo, ya gue sama-sama orang Jawa kok. Gue lebih percaya sama orang Jawa kok. Gue orang Jawa. Lalu mau dibilang lu politik identitas, kan nggak mungkin. Ya itulah makanya identitas itu kan melekat. Secara lahiriah, secara sunatullah, tidak mungkin dipisah-pisahkan. Kan nggak mungkin saya memisahkan diri saya dengan orang Palembang. Saya di Palembang, ya kan? Dan saya beragama Islam. Kang Edi dari Jawa Barat, dan Kang Edi adalah agama Islam. Kan ada irisan-irisan. Nah, tak kalah kita preferensi kita memilih dalam itu, kan kok masa kita memilih itu? Kalau kita memilih itu bidang politik identitas, kalau mereka tidak, itu kan dibalik. Kalau kita mau lihat mulai ramai politik identitas ini karena kekalahan pilkada di DKI. Maka kekalahan pilkada DKI inilah itu yang diproduksi ulang, dan lihat sampai saat ini selalu saja adalah kita ingat itu ya, dengan menggunakan, sesungguhnya mereka yang menggunakan isu politik identitas itu. Kadrun kadrun itu term dan narasi dan diksinya PKI. Jadi kita nggak tahu orang. Jadi dengan menyebut orang-orang kelompok tidak sama dengan kadrun, sama saja mereka mengidentifikasi bahwa mereka PKI. Sorry, bilang gitu boleh nggak? Kosakata itu digunakan, ya kan? Pakai terus. Dulu yang pakai kadrun itu PKI. Kalau kalian berkali-kali menyebut pihak lain kadrun, maka sorry banget, Anda sudah mengidentifikasi sebagai PKI. Karena itu yang selalu kosakata ya, yang melekat betul dari tarikan napas mereka, gitu loh. Baik dalam alam sadar maupun alam tak sadar. Oke. Jadi jadi kembali lagi ke tadi Bang Edi, identitas tidak ada yang nama identitas. Identitas itu mulai dari identitas, kalau terminologi Orde Baru lah ya, SARA, suku, ya kan, agama, ras, golongan, itu kan identitas. Kalau sekarang kita mau ditambahkan lagi identitas, itu ada keprofesionalan, kekaryaan, dan lain sebagainya, itu kan sebuah identitas juga. Ya. Dan kita kan bangkit tumbuh dari identitas-identitas yang beraneka ragam Indonesia ini. Itulah yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Nggak bisa Eka Tunggal Ika. Ke Eka ya, harus ke Bhinneka ya. Bhinneka, dan itulah keberagaman. Nah, kalau kita lihat, maka saya selalu menyatakan antara keindonesiaan dan keislaman itu udah selesai. Jangan pertentangan. Udah nggak ada lagi. Jadi relasi hubungan agama dan negara itu udah selesai, bos. Ini bro, kan 10 November. Jangan bangun tidurnya terlalu lama, bro. Iya, bro. Ya kan ada orang yang selalu mempertentangkan. Jadi Bang Yani, ini kan 10 November, kalau kita lihat sejarah, dulu Bung Karno kan pidatonya dengan Allahu Akbar. Bung Tomo maksud saya, Bung Tomo. Itu kan identitas. Jelas dong, tanpa gerakan. Jadi betul-betul apa yang dikemukakan oleh Pak Nasir dalam buku Kapita Selektanya, betapa dia menghormati, menghargai betul, ya kan, bagaimana anak muda berjuang. Tapi jangan lupa, kata Pak Nasir, bahwa betapa cerdas anak muda itu, kecerdasan emosional dan kecerdasan religiusnya memekikkan takbir Allahu Akbar. Dan takbir Allahu Akbar itu idiom, ya kan, kosakata Islam. Dan itu ada identitas. Saudara penonton Bang Edi Tanara, Anda bisa bayangkan seandainya waktu itu Bung Tomo teriaknya NKRI harga mati, ngumpul nggak? Atau teriaknya apa? Bung, waktu itu belum ada kosakata NKRI. Belum ada waktu NKRI itu baru ada 3 April tahun 50. Pak Nasir baca sejarah, bro. Kita ledekin aja, baca sejarah, bro. Nah, jadi kembali lagi ke bacanya komik Shinchan lah. baca sejarah, bro, gitu. Gini, pemirsa, ya kan, Bang Edi Channel, bahwa kenapa kami menyetuskan. Kami tidak takut kemarin Bang Edi ya, Bang Edi, bahwa Maksumi mendeklarasikan, ya kan, memproklamirkan Maksumi adalah politik identitas. Kami politik identitas kami jelas, politik identitas kami adalah Islam,
keindonesiaan dan kebangsaan itu satu tarikan nafas. Nggak bisa dipisah-pisah. Jadi kalau ada orang yang ingin memisah-misahkan, itu adalah cara Sunuk Ogronyo dan cara Belanda. Dan sorry banget, saya tambahin nih sebagai Edi Mulyadi nih, kami bangga dengan Islam. Karena loh, kenapa kita boleh kan? Agama Muslim. Kata pertama itu agama kami, kedua Islam itu punya kontribusi sangat besar dalam Republik Percina. Nah, ini yang saya selalu kemukakan. Boleh bantah yang nggak setuju. Mari kita diskusi yang nggak setuju. Tanpa meminggirkan ya, tanpa memikirkan peran yang lainnya, saya kira tanpa Islam agak susah kita menyatakan ada keindonesiaan. Iyalah, setuju lah. Islam dan Indonesia itu ada satu bagian, dua sisi mata uang. Nggak akan mungkin bisa dipisahkan. Sama juga kalau kita mau memisahkan gula daripada manisnya, itu sama, nggak mungkin. Jadi gini nih, saya bantu ngomong dikit lagi, nggak apa-apa kan wawancara ngasih pendapat juga. Tapi hati-hati. Jadi gini. Kalau kelompok sebelah sana, PKI atau bau-bau PKI menyebut Islam itu intoleran, salah. Kita 83% lebih umat Islam, tapi banyak, sorry banget, jenderal beragama Nasrani, ya kan? Ada menteri-menteri beragama bukan Islam. Kita buka peluang semua. Putra bangsa yang terbaik silahkan memimpin. Beda misalnya Amerika yang disebut liberal sangat itu, nggak ada presiden yang Katolik. Ada satu dibunuh. Jangan lupa loh, meninggal dia. Dibunuh. Kennedy itu Katolik dibunuh. Semuanya Protestan. Isu identitas ini itu sudah pernah diproduksi pada waktu tahun 18-an. Pada waktu pemilihan presiden Thomas Jefferson. Thomas Jefferson ini maka lawan politiknya pada waktu itu. Apabila Thomas Jefferson ini dipilih maka rusak ya. Dia menggunakan identitas menyerang bahwa Amerika akan terjadi, rumah-rumah ibadah akan dibakar dan sebagainya. Bahwa tidak ada kerukut. Terpilih Thomas nggak ada. Sama juga pada waktu kemarin ya, kita bukan membangkit. Kalau Anies mau itu kan nanti ada macam-macam lah dia kan jadi Surya macam-macam. Ternyata kan nggak ada. Kalau umat Islam ini tidak toleran di Republik ini, udah Abu Janda kalau udah nggak ada itu. Bisa kita bayangkan orang. Coba lihat, kita bisa kok. Teman saya banyak waktu saya sekolah SMA, teman-teman saya orang-orang minoritas Cina nggak ada masalah, saya berteman aja. Ya sejak 2004 nggak ada masalah. Tapi sejak DKI yang kita lawan itu, saya juga tidak setuju sama Ahok tuh ya. Yang kita lawan itu Ahok itu bukan karena ada identitas agamanya, tapi ada perilakunya. Ya perilakunya, mulutnya kotor dan lain sebagainya seperti itu. Dan ya korupsi juga Pak. Juga. Udah kepanjangan. Jadi gini saudara kalian, saya merasa penting mewawancarai Bang Yani ini dalam konteks ini karena betul-betul ini suatu orkestrasi, suatu gerakan yang terstruktur masif, memberikan stigma identitas walaupun yang dimaksud sesungguhnya identitas Islam. Sekarang jadi semakin jelas bahwa itu adalah bentuk lain dari Islamofobia ya. Tapi yang kita perangi, kita harus perangi. Artinya bukan politik itu, mempolitisasi agama. Nah itu yang politik identitas boleh, yang nggak boleh identitas palsu. Begitu dekat-dekat pilkada pakai sorban, pakai mukena. Palsu-palsu ini. Aku nggak ngomong yang lain-lainnya. Identitas palsu. Nggak ngomong ini jasa, saya nggak mau ngomongin. Saya nggak dengar ya. Jadi udah dekat pilkada, pilpres pakai sorban, pakai mau ini jilbab padahal biasanya. Udah jelas ya, banyak banget penjelasan dari Bang Yani. Saya kira terima kasih banyak Bang Yani, sukses. Mudah-mudahan Mas Sumi menjadi partai besar. Ya, Mas Sumi menantang loh. Menantang yang mereka mengatakan bahwa politik identitas itu tidak ada tempat di Republik ini. Mas Sumi menyatakan politik identitas ada tempat dan ada historisnya, ada sejarahnya. Mari kita adu argumentasi, mari kita diskusi, mari kita berdebat. Siap. Saya Edi Mulyadi untuk MNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edi Channel.